Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian kitab Taqriyatus Sadida yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masuk di permasalahan syarat-syarat sahnya sholat jamaah. Dan ini ada tambahan fi masail min syurutil jamaah, dari beberapa permasalahan tentang syarat-syarat sahnya jamaah. Yang pertama, al-babul mughlaq fil masjid la yadur wa ammal musammar fayadur. Ini tadi jawabannya. Pintu yang terkunci, yang tertutup kalau di masjid itu tidak membahayakan. Maksudnya tidak masalah. Pintu ini asal bisa dibuka. Atau tabir atau pintu yang tidak permanen. Tapi kalau musammar ini permanen, dipaku, dipalang, maka itu pengaruh dengan ketidaksahannya jamaah. Ya, pengaruh dengan ketidaksahannya jamaah nanti kalau permanen. Kemudian masalah kedua, idza kana bainahuma hailun yamna'ul wusul atau yamna'ul murur di sini. Kazujajin fil masjid fayadur wa in alimal ma'mum intighalati imamihi. Kalau misalkan di antara keduanya ada penghalang yang tidak mungkin bisa ngelewatin, ya, baik lewat samping tidak bisa, lewat samping kanan kiri tidak bisa. Kenapa? Ada kaca, seperti kayak kaca, misal kaca dan fayadurru wa in alimal ma'mum intighalati imamihi. Makmum tahu gerakannya imam karena di balik kaca, tapi karena dia tidak mungkin untuk bisa masuk ke imam, ya, tidak bisa masuk ke imam, kecuali dia harus keluar masjid, kemudian masuk lagi lewat pintu samping masjid, harus keluar lagi maksudnya. Sedangkan dia di belakang ini posisinya kaca permanen, maka tidak sah jamaahnya walaupun dia kelihatan gerakan imam. Tapi kalau pintunya masih di dalam masjid, pintu samping, ini di belakang kaca semua, pintu samping ada, dan pintu samping tidak keluar dari masjid, maksudnya masih di terasnya itu, di apa, teras samping, dan kita memungkinkan untuk melewati situ, maka tidak ada masalah kalau di masjid. Ya, kalau di luar masjid itu berpengaruh. Kemudian la tustaratu ru'yah dakhilal masjid, dan tidak disyaratkan untuk melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam kalau di dalam masjid. Tadi kan disyaratkan melihat imam atau gerakan imam, atau melihat makmum yang dia nyambung melihat sampai ke imam kalau di luar masjid atau di musola atau langgar. Tapi kalau di dalam masjid enggak. Kayak misalnya di loteng kan enggak kelihatan. Ya, di loteng enggak kelihatan walaupun enggak ada monitor. Maka enggak masalah kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, di samping di loteng juga enggak sah juga karena enggak kelihatan itu. Ya. Kemudian yang keempat, la yadur takhallulu syari' bainal imami wal ma'mum wa kadzalika nahru kabir wal bahru baina safinataini. Enggak masalah kalau misalkan ada penghalang di antara imam makmum itu dengan jalan raya ataupun sungai besar. Itu boleh masih. Ya. Tapi kalau baina safinataini yadur. Jadi yang satu di kapal besar, yang satu di kapal besar. Itu yadur itu. Karena dia tidak bisa kan, kalau kapal gede kan tidak bisa. Ya apa caranya? Kecuali kapal-kapal ini nyambung gitu tidak masalah, atau kapal kecil sampan itu. Pernah kan kejadian di Kalimantan kapan hari itu, beberapa waktu yang lalu. Sholat Jumat itu di atas sampan karena banjir. Jadi orang-orang itu di atas sampan itu di dalam masjid, sampannya masuk masjid. Itu tidak apa-apa tuh. Kemudian yang kelima, idza kana ma'mum fil ulwi wal imamu fil asfal awil aks. Kalau misalkan imam makmum di atas, imam di bawah, atau sebaliknya. Imam di atas, makmum di bawah. Isturitatil surutul madhiyah li sihhatil jama' 'ala al-mu'tamad. Ya, disyaratkan yang tadi ya, sudah kita bahas. Wa fi qaul ustaratu muhadatu ahadima lil akhar bihaitsu idza mashal asfal ila jihatil a'la ma'afardin i'tidal qamatihi li aswabi bi ra'sihi qadamai lil a'la. Hadza fi ghairi masjid. Wa ma fil masjid fala yustaratu dzalika 'ala al-qaulain. Nah, kalau posisinya di luar masjid,
imam posisi di atas, dalam arti imam itu kayak di semacam apa ya, kayak apa, badukan, kalau bahasa Jawa ini badukan gitu, atau mungkin tembok, bukan tembok, kayak semacam mimbar, semacam mimbar. Jadi posisinya imam itu bukan di loteng, bukan satu lantai yang sama, cuman imamnya ditaruh di tempat yang tinggi. Nah itu secara muktamad dikatakan, disyaratkan kalau misalkan imam ini jalan ke imam, maka jihati a'la ma'afardil i'tidali qamatil asabi bi ra'sihi qadamil a'la. Jadi kepalanya bisa nyampe ke kakinya imam, posisinya tingginya begitu. Kok lebih dari itu, maka dikatakan tidak sah kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid tidak masalah. Jadi kalau di dalam masjid imamnya ditempatkan di tempat yang tinggi, itu tidak masalah ya. Tapi afdolnya tidak terlalu tinggi sih ya. Posisi imam ini tidak terlalu tinggi afdolnya. Kalau tinggi banget kan apa, kesannya juga kayak ada eksklusifnya gitu juga kan, kayak gimana gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjut masalah yang lain, yaitu masalah a'dar takhallufil ma'mum anil imam. Uzurnya seorang makmum ketika dia terlambat dari imam. Yang kita lanjutkan nanti yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakir. Untuk Nabi Al-Fatihah.